Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil amin ya rabbal alamin. Wa yajibu aidan nahyu murtaqibiha. Refleksi lah sedap. Jadi kewajiban setelah meninggalkan perkara yang haram kemarin seperti jangan sampai menyakiti kedua orang tua, memutus tali silaturahmi, minum arak, membunuh, makan harta riba, berzina, terus mengerjakan perbuatan sebagaimana kaum Lut ya. Terus ngadu jago, ngadu domba, mengurangi takaran, timbangan, dan masuk ke kamar mandi tanpa menggunakan mukzar, menggunakan sarung atau kain penutup. Ini adalah merupakan muharramat. Satrasna wa yajibu aidan nahyu murtaqibiha ay muharramati ay fa'iliha. Wajib juga untuk mencegah orang yang melakukan perkara yang haram. Murtakib itu orang yang fa'il ya, orang yang melakukan perkara yang haram. Walau sobian meskipun walau kana ana sopaila iku sobian ya berarti ya. Salah. Iya benar. Meskipun anak kecil. Wa manuhu qahron minha, dan mencegahnya harus memaksa. Mencegah murtakib ini, orang yang mengerjakan ini adalah sifatnya memaksa. Minha dari perkara yang haram. In qadaru alaihi, kalau memang mampu untuk an-nahyi wal man'i bil yadi aw bil lisan. Kalau memang mencegahnya mampu melarang dan mencegah dengan tangan atau kekuasaan atau dengan lisan. Kalau misalnya enggak mampu wa ila bi an ajaza minan nahyi wal man'i ma'al qahri bidzalik, kalau enggak mampu, lemah artinya dari mencegah dan melarang disertai memaksa ya, memaksa dengan baik dengan kekuasaan atau dengan ucapan, maka wajib alaihi ayal ajzi an dzalika ayun kiru dzalik. Wajib bagi orang yang lemah tadi untuk ingkar, sengit berartinya, membenci lah terhadap al-madkur, sesuatu yang disebutkan tadi, minal muharramat dari perkara yang haram, wa fa'iliha, dan orang yang mengerjakan perkara yang haram. Maksudnya adalah ayyukrihahu wa yanhahu. Maksudnya adalah membenci perkara yang haram atau orang yang mengerjakan, dan juga wayanhu, dan kita bisa mencegah dari perbuatan tersebut biqalbihi, dengan hati, itu dengan hati. 5 rawah Muslimun, sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Annahu qala, sesungguhnya Abi Sa'id Al-Khudri berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya hadis fenomenalnya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka haruslah dia rubah dengan tangannya atau dengan kekuasaan. Fa ilam yastati, kalau memang enggak mampu dengan biyadi, dengan kekuasaan, fa bilisanih, maka dengan lisan. Fa ilam yastati, kalau enggak mampu lagi dengan lisan, fa biqalbihi, maka dengan hati. Wa dalika, nah yang dengan hati ini ada aful imani, selemah-lemahnya iman. Ya sering ku para penceramah. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka adapun dauhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mengenai hadis ini nih, marwa minkum munkaron ya. Man ro'a, tentang man ro'a, kan barang siapa yang melihat, maksudnya adalah ay absara au alima, orang yang melihat atau yang tahu gitulah. Jadi yang melihat langsung atau yang tahu. Kalau yang tahu berarti mendengar ya. Wa hada aqrabu, dan yang tahu dan melihat ini adalah yang lebih dekat. Artinya kalau lebih dekat berarti lebih wajib untuk merubahnya gitu. Kalau melihat ya dia yang pertama kali wajib. Wa qauluhu minkum, dan adapun ucapan kanjeng Nabi minkum ay min hadil umati, maksudnya adalah untuk umat ini, berarti umatnya kanjeng Nabi semuanya. Lal mukhatabina faqat, bukan untuk yang diajak bicara saja. Jadi lain kerjaman kanjeng Nabi kan kanjeng Nabi nyarios ka para sahabatnya. Lain kerjaman wae tapi keur urang sadaya itu. Wa qauluhu munkaron, dan adapun kanjeng Nabi ucapan kanjeng Nabi tentang munkaron, kata munkaron, huwa ma laisa fihi ridallahi ta'ala min qaulin au fi'lin. Jadi munkar itu adalah perbuatan atau ucapan yang tidak diridhoi oleh Gusti Allah. Nah, simpel lah gitu bae lah. Ya, ucapan atau perbuatan singkat ya. Wal ma'rufu diduhu, adapun perkara yang baik itu adalah lawannya dari ini. Ya, berarti kan yang diridhoi ya. Jadi, pekerjaan baik itu adalah lawannya dari ini, munkar. Wa qauluhu falyughayyirhu. Adapun ucapan kanjeng Nabi falyughayyirhu, artinya ay falyazilhu biyadihi. Maka haruslah orang tersebut menghilangkan dengan kekuasaan, ya, kekuatannya. Fa ilam yastati al izalata bima dukiro, kalau enggak mampu untuk menghilangkan terhadap apa-apa yang disebutkan, terhadap kemungkaran yang disebutkan, pabilisani, maka dengan lisan. Ini bolak-balik ya, maksudnya penjelasan lah gitu. Fa ilam yastati wa biqalbi, kalau enggak mampu dengan lisan maka dengan hati. Nah, ini adalah tentang falyughayyirnya. Sekarang wa qauluhu wa dzalika ad'aful imani. Adapun arti dari ucapan kanjeng Nabi dari kalbul iman, ai maksudnya adalah aqallu samratil imani idfihi al-karahatu faqat. Nah, paling sedikit-sedikitnya buahnya iman, karena di dalamnya itu harus ada rasa benci. Nah, benci saja, yang penting benci. Kan kalau di dalam kitab Irsad minimal takbis teh siraut mukana teh teresep gitulah. Ketika enggak mampu dengan kekuatan, enggak mampu dengan kekuasaan, enggak mampu dengan lisan, hanya dengan hati, minimal raut muka atau wajah cemberut. Nah iya, cemberut benar. Wa qad jaa fi riwayatin, dan sungguhnya telah datang dalam satu riwayat, walaysa waru'a dzalika minal imani habatul hordalin, dan tidak ada setelah itu dari keimanan sebiji ya, seberat sebiji. Maksudnya adalah ailam yubqa waru'a hadhil martabati martabatu ukhra li'annahu idza lam yukrihu biqalbihi faqad radiya bil maksiati. Oh iya ya. Maksudnya adalah tidak tetap setelah martabat yang ini ada martabat yang lain. Jadi kalau misalnya kita bisa paling selemah-lemahnya enggak ada lagi. Jadi ini udah paling pol gitulah. Udah paling pol. Karena apabila orang tersebut tidak benci di dalam hatinya, berarti orang tersebut telah ridho akan kemaksiatan. Berarti senang akan kemaksiatan, dia ridho. Walaysa dzalika min sadil iman. Nah, sementara kalau orang yang ridho dengan kemaksiatan bukan termasuk tingkah orang yang beriman. Itu maksudnya mah. Fa'ulima, maka diketahui min dalika, dari kasus ini, annahu la yakfi al-wa'du liman amkanu wal izalatu bil yadi. Maka diketahui kasus yang seperti ini tidak cukup menasihati bagi orang yang dimungkinkan bisa dihilangkan dengan yad, kekuatan.
Jadi kalau misalnya ada orang yang mengerjakan kemungkaran, kita mampulah untuk merubah dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Tapi besar cukup diomongan baik, ya berarti kita masih termasuk apa kategorinya? Masih berdosa gitu, masih berdosa. Pugu orang mampu gitu, orang mampu. Malah milih geus lah. Dan kayak anu nyarek lah. Padahal orang mampu gitu bahasana. Ya, awas untuk orang yang mungkin bisa dihilangkan dengan niat, dengan kekuasaan atau kekuatan, maka tidak cukup dinasihati, harus dengan kuasaan. Begitu pula layak fi hatul qalbi liman qadaro ala nahi bilisan. Tidak cukup hanya naon namanya teh? Benci di hati bagi orang yang mampu menghilangkan kemungkaran dengan mencegah kemungkaran dengan lisan. Jadi kan nya gitu mampu ku lisan nya kudu diomong, kudu ngomong. Lamun misalnya cukup lah kayak anu ngomong lah padahal mampu gitu. Tapi dia rambu-rambuna dihandap ya, rambu-rambuna. Tanbihun, pengeling-eling peringatan ya. La ta'arada baina qoulihi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu ila akhirih ya. Jadi tidak berlawanan antara sabda Nabi yang ini yang tadi wa baina qoulihi dan firman Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi antara hadis Nabi dengan firman Allah ini tidak berlawanan. Ini artinya hai orang-orang yang beriman, tetaplah bagi kalian semua diri kalian sendiri ya, gitu. La yadurukum tidak membahayakan kepada kalian semua orang yang telah menyesatkan ketika kalian semua telah memberikan petunjuk kepada orang tersebut, gitulah. Orang geus mere pituduh, ternyata orang tersebut malah membahayakan pada kita. Id maknahu maknanya indal muhaqqiqina menurut ulama ahli tahqiq innakum idza fa'iltum ma kulliftum bihi la yadurrukum taksiru ghairikum. Sesungguhnya kalian semua apabila mengerjakan sesuatu yang dibebankan kepada kalian, maka sembronoknya orang lain tidak membahayakan kepada kalian. Ya bahasanya rada ruwet, tapi kayak dihandap penjelasannya. Wa idza kana dan ketika bukti terjadi kadalik seperti ini nih, ya, orang lain sembrono, orang lain lah sembrono. Ya. Sama kewajibannya seperti kita tapi dia sembrono gitu. Famimma kullifa bihi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maka sebagian dari perkara yang dibebankan terhadap kita atau siapapun yang tahu harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran ketika tahu lah. Fa idza fa'ala dzalika, maka ketika orang tersebut mengerjakan ini amar ma'ruf nahi munkar lah gitunya. Walam yamtasil al-mukhatabu fala atba, dan orang yang diajak bicara atau orang yang sembrono bahasa nama lah orang apal misalnya ada yang sholat nate henteu tumanina gitulah. Orang apal diomongan. Nah orang yang diomongannya teh lam yamtasil henteu nurut gitulah. Fala ataba maka aja nyacat entong menghina entong goreng-gorekeun gitulah. Jangan sampai merendahkan gitulah bahasa nama. Jangan sampai merendahkan. Ba'da dalika setelah kita ini ya. Alal fa'ili likaunihi ada ma'alaihi. Setelah setelah kita mengajak terhadap orang yang mengerjakan ini nih sembrono. Karena memang orang tersebut telah mengerjakan kewajiban itu, cuman dia sembrono. Fa inna ma'alaihi al-amru lal qabuli, karena yang wajib bagi seseorang itu adalah memerintah, bukan orang itu harus menerima. Jadi inti nama ialah orang
mere nasehat ngingetkeun teh wajibna mengingatkeun. Lain wajib nurut nah gitu. Kan tidak semua orang nurut gitulah. Nu wajibna mah ngagoingkeun gitulah, ngagoingkeun bahasa nama. Lain titah nurut. Tapi kebanyakan di masyarakat ketika lamun urang ngagoingkeun, ieu mah contoh lah nya, contoh. Aya nu teu narima aya nya. Narima aya, contohna aya. Terus misalnya jelema narima tapi nu ngagoingkeunna bari jeung ieu tah ataba ngarendahkeun. Naon sih? Nya ngeledek pokoknya gitulah. Goreng, ih eta mah salat qosid lah gitu. Ini fakta di masyarakat seperti ini. Padahal kewajibannya mah bukan sampai kepada orang itu nurut atau nerima lah. Yang penting memerintah. Hakada afalahu Ahmad Al-Bashani. Ini sudah diterangkan oleh Imam Ahmad Al-Bashani. Audi macana peka handap ya, salam berlima encan. Kumaha dia lah. Wa yajibu ala kulli mukallafin mufaraqatu mauli'il ma'siyati aytajannubu majalis su'i. Kemudian kewajiban juga bagi orang mukallaf kita semua memisahkan diri dari tempat maksiat. Maksudnya adalah menjauhi majelis-majelis atau tempat-tempat kejelekan, tempat maksiat lah gitu. Lamun canting kata nama entong gitu lah. Misalnya asup ke mana sih diskotik? Terkenal cantik kata nama entong. Para beli pernah asup encan ke diskotik? Encan ya? Oh, rasanya encan. Encan rasanya. Kalau kemana ya? Rasanya encan itu. Rasanya encan rasaan mah gitu. Karaoke, Bo. Tala mau karaokean geus beuring mah. Karaokean beuring bos jujur. Tapi lain tempat diskotik kita lain. Maksudnya kalau di situ juga jauh gitunya. Ieu mah ruang khusus karaoke kan tapi teu jeung awewe lalaki kabeh keur kuliah. Ngamun eta jujur geus karaoke. Ya anak band mah ya pasti nyanyian anak band lah. Baheula mah anak band, zaman band baheula mah. Beda jeung Kiai saha namanya teh? Gusmik nya. Gusmik kapungkur Kiai Mik Gusmik. Eta mah kan minum alkohol kita mabok teman. Judi, anaknya judi Gusmik, judi. Hasilnya teh ditaruh di luar terus cuy, menang seberapa ratus juta teh, ditinggalkan guys. Nya maksudnya geus meunang teh keluar di kasino lah kitunya. Geus ditinggalkan si duit teh teu butuh. Karena teh tingkatan wali teh. Jadi anjeunna ku bapana kita maksud kita mimpin pondok kala berkelana dan memang tugas di Gusti Allah kita keluar sekali deui jadi para wali teh aya memang anu dititah ku Gusti Allah lamun geus nya memang dititahna kos kitu sih geus level lah kitu nya gitu ya beliau kan terjun langsung kepada kemaksiatan tapi tidak sampai ieu nya nginum eta salbol-bolna nginum bir teu mabok teu mabok kan kudu mabok. Banyak para kiai dulu yang tidak senang, tapi ketika pas keluar ke rumahnya kan, nah, anu ayeuna namun di YouTube mana sahata Gus Toba nya. Incuna tamanya incuna terus Gus Sade lah seueur lah. Anu viral teh kamari anu ngora keneh salaman jeung Habib ngabari ngarokok teh anu terang. Tah eta teh incuna, tah eta incuna. Itu maksudnya ini anjana kan bahasanya masih ke keluarga keturunan Gusmik ya. Nya viral kamari gitu. Aya Habib nu kolot pisan bari ngarokok biasa we nya Habibna malah anu nyium tangan tadinya. Dan memang aya di Jawa mah gitu sih. Nya abdi ka putra Pak Kiai, abdi cium tangan. Lain itu ka abdi sanes. Sanajan eta nu diasup ka abdi. Abdi ngasuh Gus Ikam, Gus Abil, Gus Agil, Kacumbar Juban. Nu cium tangan abdi sanajan bahasana lah tataranjang kayaknya gitu. Tataranjang kayaknya. Jadi lain tapi kita menghormati orang tuanya guru. Orang tuanya kan guru. Nah, ulang ini tadi menjauhi atau memisahkan diri dari tempat maksiat, menjauhi dari tempat maksiat.
Khususon lebih khusus lagi. Nah, lebih khusus lagi senaya dijauhina majalis suzuri, tempat-tempat tipu. Pokoknya mah anu nya tempat tipu lah, tempat kan aya bae nu komplotan ieu urang balik ka ditu. Ya urang ieu bahkan di kalangan anak muda mah geus tren. Baheula ke zaman pribadosnya. Ieu urang ditu ieu di jalan Sancang urang ieu naon sih? Ngampar ieu api-api pengemis ke pinggir jalan teh kan ngalong-ngalongkeun duit. Tah duit teh ternyata cake mabok cake gitu. Ini maksudnya cara ini teh gitu, jadi mencari untungnya teh gitu. Nah, itu kan untuk menipu. Wal batili jeung tempat-tempat kebatilan, tempat kejahatan. Terus jelas imam waros wa majalis suraswati qada isui alladzina badalu, dan tempat-tempat suap penegak hukum ya, penegak atau hakim yang jelek, hakim yang yang goreng akhlak. Alladzina badalu, yang mereka mengganti apa sih? Yang mengganti, merubah data, merubah dari yang benar dari yang salah. Suap ya. Wa anil haqi adalu, dan mereka hakim-hakim yang menerima suap, yang memindahkan perkara yang benar ke perkara yang batil. Walil harami akalu, dan memakan harta yang haram. Nah, ini yang enggak boleh. Ini lebih khusus lagi, khususon ya. Di sini disebutkan bahkan qaulahu al-Qasani wal haraminya, dan tempat-tempat yang haram. Salah, sanes imam. Titik berarti titik ya. Wal haramu min haitsu wasfihi bil hurmati, dan adapun yang namanya haram dilihat dari sifatnya ya, keharaman. Ma tawa'adallahu murtaqibahu ay fa'ilahu bila udrin bil iqab. Sesuatu yang Allah ancam bagi orang yang mengerjakan perkara yang haram itu adalah diancam mendapat siksa, kecuali orang yang udurnya. Pokoknya yang mengerjakan haram diancam oleh Allah, dijanjikan oleh Allah akan disiksa, dan ancam dijanjikan oleh Allah akan disiksa. Biwuku iqabi bil akhirat, maksudnya adalah nanti mereka akan disiksa di akhirat. Adlan minhu ta'ala, sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati mal afi an ghairihi. Dan jadi cukup di dalam benarnya siksa ini adanya siksa bagi seseorang yang durhaka atau bermaksiat disertai ampunan dari orang lain. Kalau kata-kata kumaha ya. Jadi cukup tentang kebenaran siksa ini adanya siksa bagi seseorang yang bermaksiat disertai ampunan dari orang lain. Ya biar tidak masih bingung ya. Lamun ki wayakilan cukup, wayakilan nyukupi fisirikil ikobi ing dalam bener siksa, apa wujude siksa. Liwahidin mari wong siji mengusoti saking wong kang durhaka, wong kang maksiatnya. Mal afi sertane mengampura lah, diampura. An goirihi saking liyane wahid. Lamun Sundana kieu, wayakfi jeung parantos cukup. Fisirikil ikobi dina benerna siksaan Allah. Naon wujuduhu ayana siksana jalma liwahidin ayana siksa liwahidin pikeun hiji jalma minal usati anu durhaka anu maksiat mal afi sarta dihampura an goirhi ku jalma nu sanes. Apakah artina kieu abdi masih bingung ya tantan kaotakan. Apa kieu seumpama contoh geus lah dihampura dosana lah. Ternyata eta teh lain hablum minanas, tapi urusanna jeung Gusti Allah. Contoh. Misalnya teh nya nu gampang-gampang mah salat teh nya kitu lah nya. Pokona mun maneh teh salat ya, moal digaji. Ai pek teh si jalma teh kalah punten-punten lah meunekeun hatena kitu, meunekeun hatena. Nya sugan mere hadiah kumaha pembersihan naon lah nya. Geus lah digaji lah. Terus lagi teh naon kitu umpama ieu mah. Tetap kayak di itu mah pasti disiksa gitu.
Tapi teh mikirna ka hiji kadinya, hiji. Tapi lamun ieu kaitanna jeung an goirihi, lamun dihampura geus kudu sejen, berarti teu disiksa gitu. Karena sudah diampuni oleh orang lain. Tapi di dieu mah geus jadi cukup ayana siksa hiji doraka lamun dihampura ku jelema sejen. Oh berarti dari siksa merenya. Abdi bingung ya kata-katana ya. Bingung. Nya dihampura sampai mana orang mengerikan pauri. Orang minta maaf ka pauri. Nya geus dihampura. Heeh. Intina mah kitu wae lah. Lamun urusan hablum minanas kewajiban maksudna nya hablum minanas lah nya. Kata jeung manusia mesti dihampura jeung dihampura. Jadi itu moal disiksa. Tapi lamun urusan hablum minallah nya kawas salat tadi lalu diampura lah, tuh salat ke lah, kayak digaji itu bisa, tapi cuma si Allah gitu maksudnya, mual bisa berarti siksaan si Allah teh mencakup dua hablum minallah di hablum minanas. Tapi kalau hablum minanas mah untuk manusia ini diampura ya Allah diampura. Jadi manusia yang manusia diampura ke manusia kali-kali mana. Nah ini masalahnya itu aya channel anu pas tuh anu pas ini mah bener. Ai tafsir Munir mah anu pas enakeun abi teh launan. Ieu mah aya teh ieu hungkul, ngalugotan hungkul, kitu tah lugot. Bari ngalugotanna lila gitu. Tadi kerjaan jadi ikmal teh can beres ngalugotan teh. Aduh. Baiklah kumadi dia lah. Wa ba'ada tarikahu imtisalan, dan Allah menjanjikan bagi orang yang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keharaman karena imtisalan, karena nurut, patuhlah. Nurut ke Allah maksudnya. Bisawabi akan dikasih pahala. Jadi lamun orang ninggalkan kemaksiatan, keharaman pasti menang pahala. Karena Allah, karena nurut ya. Jadi dia elakna karena nurut. Fal imtisalu huwa bi ayakufa nafsahu anil harami lida'i nahyi syar'i. Artina nurut teh orang itu bisa mencegah dirinya dari perkara yang haram karena karena orang yang mengajak untuk menentang syariat. Pokoknya ada yang mengajak naon wae lah nya menentang syariat, mengerjakan perkara yang haram, orang bisa mencegah hawa nafsu kita. Nah, maka menang pahala. Bihilapi berbeda ya, beda ya. Bihilapi malau tarokahu linawi khofin. Misalnya orang itu meninggalkan kemaksiatan karena takut min makhlukin dari makhluk. Misalnya sieun ku jelema eta lain karena nurut ka Allah lain, karena sieun. Atau hayain minhu, malu karena ya dari orang itu malu lah, ngerakeun lah. Arek naon sih arek mabok ngerakeun lah, kudu jadi pejabat seumpama ieu mah ngerakeun karena era au ajajan atau lemah. Ya, lemah dari orang misalnya tuh ya bahasanya mah di handap lah, posisinya di bawah kekuatan orang itulah. Orang itu lemah. Fala yusabu alaihi, maka tidak akan diberikan pahala, mau diberikan ganjaran moal. Jadi lamun bukan karena imtisal mah, bukan karena nurut mah mau diberi pahala. Wa kada intarakahu bila qasdin, begitu pula orang yang meninggalkan kemaksiatan atau keharaman tanpa ada niat menyengaja. Pokoknya meninggalkeun we. Bukan karena Allah, bukan karena nurut, bukan asal ninggalkeun we. Sama itu tidak akan diberikan pahala. Jadi tetap segala sesuatu balik deuna kudu lillahi ta'ala tadinya nya. Eta hiji. Nah, ini beda deui ya. Kumaha tanya jawab bala apa langsung lah ya? Langsung lah nya. Masalah beda ya waktu salat ya mah ya. Faslun fi awqati sholatil maktubati wa ma yudkaru ma'aha. Pasal menerangkan tentang waktu-waktu salat fardu ya, yang diwajibkan dan apa-apa yang disebutkan tentang yang berkaitan dengan salat lima waktu. Pas salatu umul ibadati. Waktu di kitab Sulamul Hajah sudah disebutkan, jadi diulang deh ya. Yang namanya salat itu adalah pokoknya ibadah. Dasarnya ibadah, pokoknya ibadah. Wa mi'rajul mu'minina, dan salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin.
Isra Mi'rajnya orang mukmin salat. Wa munajatu rabbil alamin, dan munajat kepada Gusti Allah. Jadi salat itu adalah munajat ke Gusti Allah. Afadahu Sulaimanul Jamali, telah menerangkan Syekh Sulaiman Al-Jamali. Faminal wajibi ala kulli mukallafin khamsu salawatin fil yaumi wa lailati. Di antara yang wajib bagi setiap mukallaf adalah salat 5 waktu pada sehari semalam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam khamsun salawatun katabahunallahu ta'ala ala ibadihi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 salat yang dipardukan, kata itu yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya Allah. Qala asailu, ada orang yang bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada selain dari yang ini yang dipardukan? Ada yang bertanya gitulah. Apakah ada bagiku selain ini yang dipardukan? Qala, menjawab kanjeng Nabi, la, tidak ada. Illa antatawa'a, kecuali kalau kamu ingin berbuat karena Allah, maksudnya berbuat hal-hal yang sunnah gitulah. Rawahu asy-Syaikhani, telah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati lailatul isra'i khamsina salatan. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailatin. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mewajibkan kepada umatku pada malam Isra Mi'raj, yaitu adalah 50 salat. Diulang deui ya. Maka aku tidak henti-hentinya bolak-balik, itu bahasana lah, bolak-balik ke Gusti Allah, dan saya meminta keringanan kepada Allah supaya Allah menjadikan sampai Allah menjadikan salat yang 50 waktu ini menjadi 5 kali dalam satu hari semalam. Qala Syekh Atiyah. Faqalu sallallahu alaihi wasallam ummati ay ummatad da'wah li anna al-kuffara mukhatabuna bi furu'i syari'ati aidan. Maka dauhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ummati ini adalah umat dakwah. Kan kemarin di sulam munajah aya umat dakwah, di sulam topiknya di dia kene sami. Aya umat dakwah, aya umat ijabah. Umat dakwah adalah umat yang sudah diseru oleh Kanjeng Nabi. Kalau umat ijabah, umat yang menerima seruan Kanjeng Nabi. Artinya umat yang siap melaksanakan seruan Kanjeng Nabi. Jadi bisa diartikan secara simpel, umat ijabah itu adalah orang muslim lah gitulah. Kalau umat dakwah berarti muslim juga, non muslim juga termasuk semua. Li'annal kufara, karena semuanya orang kafir juga, mukhatabuna, yang dibicarakan umat dakwah akan furu'i syariah, ya, cabang-cabang syariat juga. Wa qauluhu lailatul isra'i hiya lailatus sabi'i wal isrina min rajabah. Adapun sabda Nabi tentang malam Isra adalah malam 27 bulan Rajab. Wa kanat qabla hijrati bisanatin. Dan itu 27 ini adalah sebelum hijrah kurang dari setahun. Wa kanat hadil khamsuna fi kulli waqtin min khamsi asyru salawatin. Dan telah ada 50. Tadi kan 50-nya, 50 salatnya. Di dalam setiap waktu dari 5 salat itu adalah 10 salat. Maksudnya 10 kali 5 50. Anu hiji salat teh 50. Wa kullu salatin rakaatani, dan setiap salat itu adalah 2 rakaat. Fal jumlatu mi'atu rakaatin, maka jumlahnya 100 rakaat. Jadi dalam setiap salat itu 2 rakaat, 2 kali 50 100 rakaat. Li annaha furidat rakaataini, karena sesungguhnya salat ini dipardukan 2 rakaat. Wastamarra ila ma ba'dal hijrati, kemudian tetap sampai hijrah, sampai Kanjeng Nabi setelah hijrah. Summa hasalat az-ziyadatu bi wahin fi rubaiyati, kemudian hasilah tambahan, datangnya wahyu tentang salat yang bangsa 4 rakaat. Jadi artinya di kategorikan ada yang 4 rakaat,
Wazida fil maghribi rakaatun, dan sholat maghrib ditambah 1 rakaat. Jadi artinya selain yang lain ditambah jadi 4 rakaat gitu. Wakilah, dan dikatakan juga innal maghriba furidot salasan ibtidaan. Sungguhnya sholat maghrib dipardukan 3 rakaat sebagai permulaan. Nah, iya mah sejarah lah ya, sejarah iya mah. Pertama yang diwajibkan sholat 5 waktu adalah ad-duhru, sholat duhur, ay sholatud duhri. Wa waktuha idza jalati samsu, waktu sholat duhur adalah ketika matahari bergeser, lengser, mencelaknya. Wa zawaluha mailuha, bergesernya matahari adalah condongnya matahari. An qabdi samai ila jihatil maghribi, dari tengah langit sampai ke arah kulon. Ya, ke arah kulon. Fima yadharu lana, sebagaimana yang tampak oleh mata kita. La finasil amri, bukan sesuai fakta, gitu lah. Kan secara fakta mah yang berputar adalah planet, yang bergerak kan planet, matahari mah cicing ya. Secara fakta mah kan planet muter. Tapi secara yadharu lana, anu tampak urang matahari miang gitu. Jadi mah bahasana gitulah. Wa yu'rafu dzalika, dan diketahui nah bituliz zilli ba'da tanahi qasrihi. Masalah lengser ini nih, geser ini, panjangnya bayang-bayang setelah pol-polan naon sih teh? Bulatna atau pendeknya matahari. Qala Atiyah, sahur saya Atiyah, fazawalu, adapun yang namanya zawal, lengser, laisa min waqti duhri, bukan termasuk waktu duhur. Jadi ketika bergesernya mah berarti belum masuk waktu duhur, kata Syekh Atiyah. Intaha, tutup, terus beres sebagai dia. Wa fi hasyatil Qurdi naqlan an syarhil Bukhari lil Qastalani wa huwa naqilun anil Quti li Abi Thalib. Di dalam kitab Hasyiah Imam Al-Qurdi ya, menukil dari Syarah Bukhari dari Imam Qastolani, yaitu adalah menukil dari kitab Qut karangan dari Abi Thalib ya, bahwa az-zawalu, yang namanya zawal, lengsernya matahari, gesernya matahari, salah satu ada 3. Yang pertama zawalun la ya'lamuhu illallah ta'ala. Pertama, zawal yang tidak diketahui selain Allah. Jadi yang tahu itu hanya Allah kalau bergeser itu. Yang kedua, wa zawalun la ta'lamuhul malaikatul muqarrabun. Yang tahu geser itu hanya malaikat muqarrabun. Yang ketiga, wa zawalun ta'lamun nasu. Yang ketiga, yang tahu hanya manusia. Bukan hanya manusia, maksudnya manusia juga tahu gitulah. Jadi artinya ya teh Allah jeung malaikat apa, lamun dia sadayana apa, manusia ge apa. Wa ja'a fil hadisi inna sallallahu alaihi wasallam sa'ala Jibril hal zalati samsu qala la na'am. Nah, iya di dalam hadis sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, apakah matahari sudah bergeser? Jawab malaikat Jibril, lah, encan gitulah. Gitu. Ayat yang ngomong encan, geus gitu. Matahari geus geser, encan, geus. Nah gitu maksudnya. Ayat yang ngomong encan tuh geus. Encan geus. Kanjeng Nabi nanya ulang, "Ma makna la na'am?" Nah, sih artinya encan yang geus gitu. Nah, Qala kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, hai Rasulullah, qata'tu fi falakiha baina qauli la na'am masirata khamsimiati amin. Gitu ya. Ya Rasulullah, saya menjawab la na'am tu antara la encan geus tah. antara geus jeung encan jeung geus teh saya telah ngambah naon sih? Berjalan-jalan lah gitunya di cakrawala bumi, di cakrawala ini nih di angkasa gitu bahasanya lah, antara ucapan lanam ini selama 500
tahun kalau ditempuh selama 500 tahun. Kan ai malaikat mah kan tidak terikat oleh waktu dan tempatnya. Tidak terikat oleh masa, waktu dan tempat. Jadi ucapan nangan encan geus tadi antara encan geus teh lamun ku urang mah encan ka geus teh nya 500 tahun gitu. Nah, gitu. Jadi di sini kenapa ada zawal tuh ya berbeda pendapat ya seperti itu. Nah, mana tadi teh? Ketika matahari bergeser ila ziyadatim masiri dzillin kulli syai'in mislahu, sampai kepada tambah jadinya bayang-bayang setiap sesuatu mislahu sama dengan bayang itu gitu lah. Mana sih? Oh iya 17 ya. Ieu moto ieu sampai kudu hati-hati abdi nya. Karena besi burem deui, ari teh kan burem. Ieu mah tos sakit di foto ya. Kita rada jelas ini. Nah, iya. Ghairadil istiwa'i bukan bayang-bayang istiwa. Nah, sekarang di sini ada penjelasan bukan bayang-bayang istiwa nanti di bawah. Ai ghairadil istiwa'i halatul istiwa, bukan bayang-bayang istiwa ketika tingkah istiwa. In wujida kalau ditemukan istiwa. Kama fi iksaril balad, sebagaimana di mayoritas negara lah gitulah. Di kebanyakan negara memang istiwa ditemukan gitu bahasanya. Wa fi ba'diha la yujadu aslan, tapi dan di sebagian negara tidak ditemukan istiwa fi ba'dil ayami, pada sebagian harinya, seperti kama kata di kota Mekah. Fa ilam yujadu, kalau memang tidak ditemukan istiwa fala hajata, maka tidak ada kebutuhan untuk, iya maksudnya tidak ada hajat. Lihadal istinai, karena ini merupakan satu pengecualian. Wahwa, dan adapun istisna pengecualian ini adalah qauluhu ghairadil istiwa'i. Nah, pengecualian ini adalah ini nih, ghairadil istiwa'. Fa idafatu dzillin lil istiwa'i li adna mulabasatin liwujudhi indahu, maka menyandarkan bayang-bayang kepada istiwa itu adalah lebih bawah penganggone maring wujude. Bayang-bayang di sisi istiwa, dan bingung abdi ya. Jelas sedapnya. Oh iya. Kalau menyandarkan bayang-bayang kepada istiwa itu kan nggak ada bayangan ke sini, jadi lawan bahasa iya malah iya tah. Pancep gitu. Pancep di luar lah. Tetep pancep gitu. Jadi kartu kadia lurus ke kangkang pisan. Satitik. Jadi sampai adna teh bahasa misalnya mun jelema mah gitulah anu nangtungna geus hese pisan katempona gitulah. Kartos gabi mah gitu, kartos gabi mah. Wa illa, jeung kalau memang tidak ya, tidak ada mula basatin fala yasihu, maka teu sah. Opo adna mula basatin li annal istiwa'a la dilalahu, karena sesungguhnya istiwa tidak ada bayang-bayang bagi ieu tah. Nah, bagi naon? Ya pokoknya mah itulah, bingung abdi ngejelasin aja. Yang intinya mah lamun pas naon istiwa entong salat we waktu haram malah gitu bae. Ningali bentukna. Ningali bentukna lah. Ieu mah kata-kata kitab mah ya. Oh, panghandapna jelema anu nganggo dina wujudnya. Oh, kahandap pun ketinggali kan ketinggali pisan. Wa innama huwa li syai'il mafrudi, dan sesungguhnya nunamina bayang-bayang ia pikeun sesuatu anu bisa dirubah-rubah. Insanan baik eta manusia au umudan atawa tiang au udan atawa kayu
au ghairuha atawa salain kabeh ya. Fal masiru maka jadi, maksudnya jadi bayang-bayang ketika sama dengan panjang benda min waktu duhri itu merupakan waktu duhur. Wa hadhihi ziyadatu dan adapun tambahan min waqtil asri, min waqtil asri. Adapun tambahannya iku min waqtil asri masuk waktu asar. Jadi maksudnya masih iya ya artinya lamun misalnya bayang-bayang geus sama dengan panjang benda itu adalah waktu duhur. Panjang saeutik berarti apa hadis ziyadahnya tambah panjang bayang benda itu merupakan waktu asar. Ala shahihi menurut kaul yang sahih. Apa ada dalika atiyah sebagaimana yang sudah diterangkan oleh si Atiyah. Wal asru yang ketiga salat asar. Wa waqtuha min ba'di waqti duhri, waktunya adalah setelah waktu duhur. Min ghairi fasilin bainahuma, tanpa ada pemisah di antara duhur dan asar. Oh, pemisah cenah. Lamun geus sarua panjang saeutik dimulai lah. Jadi tidak ada kata istiwa, tidak ada. Wa qala asy-Syaikhaini, kata Imam Bukhari dan Muslim, la khilafa, tidak ada perbedaan ya. Fi dukhuli waqtil asri hina yakhruju waqtu duhri indana. Tidak ada perbedaan di dalam masuk waktu asar itu ketika keluar waktu duhur. Ya, menurut kami enggak ada perbedaan. Pokoknya pas keluar waktu duhur mulai asar. Lakin khuruju waqti duhri la yaqudu yu'rafu illa bitilka ziyadah. Tetapi keluarnya waktu duhur itu tidak dekat-dekat diketahui, teu gampang dipikir nyaho gitulah. Illa bitilka ziyadah kecuali kalau memang ada ziyadah tambahan bayang. Fa fi ziyadatil madkurati salah satu aujuhin, maka di dalam ziyadah atau tambah bayang-bayang yang disebutkan itu ada tiga arah, tiga macam. Ahaduha yang pertama annaha min waqtil asri, yang pertama berpendapat ziyadah ini sudah termasuk waktu asar. Yang kedua, wasani annaha min waqtil duhri, ziyadah ini masih termasuk waktu duhur. Ya, tilu pendapat tadi ya. Wasalis yang ketiga annaha fasilatun bainahuma. Ini ziyadah ini merupakan pemisah antara waktu duhur dan waktu asar. Yang menggawai lah, tapi yang paling gampang mah da urang mah anu adannya mulai itu wae lah. Tapi pribados mah sok kieu wae ya, lamun para pelaku anu adan teh sesal kieu we nya. Oh, panjangna kadinya tah diukur gitu. Lewihan detik berarti geus mulai asar gitu. Eta sering anu gitu, sering. Lamun asar teh anu adan Pak, adan enggak Pak? Ih, teu HP geus lah. Jajan. Tapi di bener-bener anu iya anu rata. Ratana entong rata anu kumahanya. Pak anu rata kitu yang beri saeutiknya entong. Bener-bener rata lah gitu. Waktu asar dari setelah waktu duhur ila maghribi syamsi sampai terbenamnya matahari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, waqtul asri malam tagrub asyamsu. Sabda Nabi, waktu asar itu waktu sebelum surupnya matahari. Sebelum tenggelam matahari. Wal maghribu, waktu maghrib, wa waktuha min ba'di waqi syamsi. Waktu maghrib adalah setelah tenggelamnya matahari. Ai akiba ghurubi jami' kursiha. Setelah atau beriringan tenggelamnya seluruh bundaran matahari. Wala yadurru ba'dal ghurubi baqa'u syu'ain, dan tidak menjadi bahaya setelah surup kalau misalnya ada masih sorotnya. Ai matahari manggeus maksudna geus nyingslep kabeh, tapi sorotnya masih aya. Tetap itu sudah habis waktu maghrib. Asar maksudnya. Asar ini waktu maghrib ya. Oh, salah ngomong. Kan sok aya wae gitunya. Geus ieu sorotna aya kene. Khilafan lil Mawardi, berbeda dengan Imam Mawardi. Ila bagi bisyafaqil ahmari, setelah tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya
mega merah. Al-ahmaru sifatun kasifatun. Mega merah itu adalah sifat yang membuka. Li anna syafaqa fil lughati wal al-humratu. Karena sesungguhnya kata syafaq ini secara lugat adalah humroh, merah. Jadi kalau udah ada kata syafaq yang merah berarti gitu. Mega merah. Kama naqalahu al-Qurdi sebagaimana yang dinukil oleh Imam Qurdi anil ulama'i dari para ulama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu sholatil maghribi malam yaghib asyafaqu. Waktu sholat maghrib itu adalah waktu sebelum tenggelamnya mega merah atau sebelum habisnya mega merah. Jadi lamun maghrib misalnya geus teu katempo nu beureum-beureum tapi encan naon mila teh jauh kene ka waktu isya berarti tang geus erepnya. Geus erep berarti lamun geus erep mulai waktu isya sebenarnya mah. Jadi urang adan teh eta geus termasuk akhir waktu teh. Anu kaul mimiti mah kitu. Pan aya nu kaul deui akhir waktu tuh engke sakali jeung tahajud cenanya. Tapi yang paling banyak mah yang jumhur inget keneh jeung Abah Nur. Pas ada isya teh kan geus termasuk naon tahilul waqti. Saurna mah gitu. Nabi lepat kenah di musyawarah. Tadi sampai dia nya rawahu Muslim an Abdullah bin Umar bin As. Wal isya'u aina waktu isya. Wa waqtuha min ba'di waqtil maghribi waktunya setelah waktu salat maghrib. Lima rawa Asy-Syafi'i an Maliki an Nafi'i an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Imam Nafi dari Ibnu Umar sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda asyafaqul humratu mega merah fa idza ghaba asyafaqu wajabatis sholatu ketika tenggelam mega merah wajib sholat maksudnya sholat isya saat isya ya hakahu ad-Damiri telah menghikayatkan adalah Imam Damiri mulai setelah sholat maghrib ila tulu'il fajri shodiqi sampai keluar fajar shodiq paling panjang ya itu isya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya penting dia ya. Iya penting ya. Laisa fin naumi tafritun. Tidak ada kecerobohan, kecerobohan di dalam tidur. Jadi tidur itu tidak dikatakan ceroboh. Ada tidur yang dikatakan ceroboh, sembrono. Wa inna matafritu alaman lam yasil as-sholata hatta yaji waqta sholati til ukhra tuh ya. Jadi orang yang sembrono tidurnya adalah orang yang tidak sholat sampai datang sholat yang lain. Jadi sebenarnya lamun niat mahnya mal sare deket-deket waktu gitu. Tapi kayak aya penjelasan deui ya. Rawahu Muslim. Dohiruhu adapun dohirnya hadis yaqtadi imtidada waqti kulli sholatin ila dukhuli waqtil ukhra minal khamsi ghairi subhi. Dohirnya hadis dituntut panjangnya waktu tiap-tiap sholat sampai masuk kepada waktu sholat yang lain. Ya, iya maksudnya tah, iya tadi teh takdir. Dari sholat 5 waktu selain sholat subuh. Jadi artinya memang sholat isya itu panjang sekali. Ya. Wa qala syaihuna tapi menurut guru urang sadaya Syekh Yusuf ai wa ghairul maghribi selain waktu maghrib. Aidon waktu maghrib juga cenah. Maghrib mah sakedeung sih. Alal qauli atas kaulnya bi an waqtaha wahidun karena waktu maghrib mah hiji intah itu. Dan waktu maghrib mah tuh terek pisan. Lamun bahasa kan diibaratkeun orang nu kacai kehampangan gitu hanya. Terus mandi kehampangan tapi mandina tereh. Dia kehampangan wudu salat beres itu sakitu waktu maghrib mah. Tereh pisan. Wa indal ustukhari waktuha binisbil laili. Tapi menurut Imam Ustukhari
Waktunya waktu naon itu ya? Tuh waktu hawa teh. Waktu isya. Oh ya, waktu isya teh eta sampai separuh malam. Jadi lamun misalnya jam genep maghrib berarti jam 12. Lewat jam 12 berarti geus erep. Cek iya tak yang mustuhari. Nah, suharinya. Tapi kan kamari abdi tos nyarios ya. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Waktu ikhtiar berarti waktu di mana kita boleh sholat tidak pada awal waktu. Jadi dia tadi handap. Jadi kan ketika masuk waktu sholat pilihannya dua wajibnya tuh. Yang pertama imma bil fi'li harus langsung sholat, atau imma bil ajmi atau dengan ajam niatnya, niat sholat. Abdi niat sholat isya awal waktu lillahi ta'ala. Misalnya orang sibuk pisan, misalnya teh ketemu sih hajatan teh, kita kan mau bisa kemana-mana, seumpama iya mah ya. Tapi tak waktu ikhtiar eta hanya sampai ayat batas-batasan tertentu. Tadina kita tanur gulubma kamari abdi sampai ke sepertiga malam. Berarti kalau misalnya isya jam 7, subuh jam 4 tinggal dibagi 3 wae lah. Berarti 8, 9, 10, sampai 10. Lewat jam 10 salat isyana makruh gitu lah. Nya kudu niat heula. Sebenarnya lamun teu ajam heula nya masuk berdosa. Masuk berdosa. Artinya lamun urang niat heula nawaitu fi ala sholatil isya awal waktu lillahi ta'ala nya misalnya. Lanjut teh urang teh salaman kerkodang teh biasa. Kan beres jam 8 lah nya, beres jam 8 atau setengah 8 beres. Salat isya beres. Itu dosa. Nya itu dosa itu. Karena orang benar-benar tidak bisa meninggalkan seumpama benar-benar teu bisa lah. Tapi lain di reka-reka gitu. Apa nih udur gitu. Makanya hukum Islam sangat fleksibel gitulah. Tapi ieu mah sebagiannya sampai setengah malam mah ya. Tapi kalau misalnya kasarean beda deui. Nah, intinya beda ya waktu Jawa. Waktu Jawa itu untuk yang kasarean. Jam 11 jam 12 sudah naon. Wa subuhu wa waqtuha min ba'di waqti isya'i. Sekarang waktu subuh setelah waktu isya. Wa huwa tulul fajri sodiki, yaitu pas keluar fajar sodik. Wa huwa al-muntasiru dawuhu mu'taridan binawahi samai. Fajar sodik itu adalah fajar yang gumelar cahayanya mencorong malang di tengah-tengah langit, di penjajahan langit. Jadi malang biasanya malang teh ti kidul ka kaler, lain teh wetan ka kulon biasana. Ini malang cangat kitu tah malang teh ti kidul ka kaler. Wa kharaja bidzalika al fajrul kadibu. Kecuali di luar fajar sodik ada namanya fajar kadib. Wa huwa mayatlu qabla sodiki mustatilan sumaidhabu wa taqabuhu zulmatun. Fajar kadib ini, fajar bohong ini adalah fajar yang keluar caangna teh sebelum fajar sidik. Panjang, mencorong panjang, kemudian leungit, geus leungit terus poek. Gitu. Pan fajar sidik mah dari itu kan caang wae. Abeurang. Ai fajar kadib mah henteu, tah terus poek deui. Waktu subuh sanggeus waktu isya ila tulu isamsi sampai keluarnya matahari. Itu paling peka dia lah. Enak. Alhamdulillah. Itu panjang teuing macana ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam waktu sholati subhi, waktu salat subuh min tulu'il fajri, dari mulai munculnya fajar sidik malam tatlu isyamsu sampai sebelum keluarnya matahari, sebelum terbit matahari. Rawahu Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu asyamsu faqad adraka subha. Tak iya ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menemukan satu rakaat salat subuh maksudnya ya, sebelum terbitnya matahari, maka sesungguhnya dia telah menemukan salat subuh. Artinya ya pokoknya malu sunang sarakaat, berarti sesana benang kabeh. Wa indal ustukhari, menurut Imam Ustukhari, yakhruju bil asfari. Tak beda ya.
Tadi oke Imam Zuhri mah di waktu Isya separuh malamnya, jam 12 lah gitu bahasana mah. Kalau waktu subuh mah cek Imam Zuhri pas ramyang-ramyang. Ramyang-ramyang berarti eret subuh. Berarti lamun urang jaga-jaga ulah sampai ka ramyang kecuali sare tuh udang nanti ramyang orang masih bisa gitu. Cawan campihan cek kaulah macam. Nah, gitulah. Hakahu ada miri. Nah. Wal asparu huwa naon teh? Al idoatu bihaisu yamizu an-nadiru al-qariba minhu. Nah, iya. Yang dimaksud ramyang-ramyang nah, itu adalah suasana caang gitulah ya, suasana terang. Sekiranya orang yang melihat bisa membedakan sesuatu yang dekat. Jadi anu deketnya bisa ketingali lah gitu. Ai jauh tin mah kan henteu. Sun deket ketingali we, eta namina aspar. Rokok itu. Berarti bisa menang ramyang-ramyang. Ramyang tanya gitu. Koneng. Itu rokok semua. Puasa itu minum. Sampai setengah 10 nya, 8 menit deui nya. Kayaknya lah kayak gitu. Untuk sempat terus ya. Ya sampai ke dia lah, tik deui. Fatajibu mana sih? Ya benar ya, apa doa Al-Qurdi. Fatajibu hadiyal furudu al-khamsatu fi awqatiha ala kulli muslimin. Maka wajib fardu yang 5 ini, kalau tadi ya, itu dikerjakan sesuai waktunya bagi setiap muslim. Ai walau fi mamado, meskipun sholat tersebut yang wajib itu udah terlewat, berarti kudu dikodonya. Fayasmilu al-murtadu, maka mencakup nih orang murtad juga sama. Murtadnya di waktunya kudu diganti gitu. Ala kulli muslimin baligin akilin tahirin, orang yang balik berakal suci an haidin wa nifasin ya, dari haid dan nifas. Fayahrumu taqdimuha ala waqtiha, haram mendahulukan sholat sebelum waktunya gitu. Bal wala tasihu tilkal furudu, bahkan teu sah fardu-fardu tersebut yang enggak sah kalau dikerjakan. Wa yahrumu aidon takhiruha anhu an waqtiha, haram juga mengakhirkan sholat dari waktunya li ghairi udrin, tanpa adanya udur. Amma takhiru li udrin fala yahrumu, tapi kalau misalnya mengakhirkan sholat karena udur maka tidak haram atau tidak berdosa. Udurnya sholat ada dua, pertama tidur, yang kedua lupa. Wadalika, tapi di dia ya eta tanah tak iya pentingnya mata kudu lanjutan iya ya. Imma naumu idalam yata ada bihi. Lalu misalkan udah sholat kan dua tidurnya. Sarena teh anu teu dipersiapkan gitulah. Kasarean itu kasarean. Muka sarean teu naon gitu. Muka sarean ujug-ujug udang jam 6 atau 7 teu dosa. Ini masa kedeng direkisa kedengan ya. Tah. Ya contoh ya misalnya bergadang ya. Sampai jam 3, setengah 4, aduh. Piraku atuh kedeung deui eta rek sare. Tah ieu termasuk ya tak ada. Anu rek siap-siap geus naon sih siap-siap geus bung salat teh lah gitu. Kedeung deui rek subuh kalah sare tah. Hati-hati ya. Anu kadua kan pohonnya aunisyanun di dalamnya bisa antas taksiri, atau lupa ketika orang tersebut tidak timbul dari kesembronoan. Ya pokoknya mah tidur yang sembrono, lupa yang sembrono. Lupa teh lupa. Geus lah. Salat kemangke lah. Lamun pohonnya kayak salat ulah sampai gitu. Tapi orang benar-benar bahasana malah men-schedule lah. Membuat jadwal salat lah. Untuk kayak kumaha teh gitulah. Fal wajibu biduhulil waqti ahadum ro'aini. Maka wajib ketika masuk waktu sholat, tadi yang sudah saya katakan, salah satu dari dua perkara. Ya pokoknya ketika masuk waktu sholat ada dua yang wajib. Imal fi'lu, pertama harus sholat, mengerjakan sholat. Yang kedua wa imal ajmu al fi'li fil waqti. Yang kedua niat untuk mengerjakan sholat di waktu sholat. Niat ajam dulu ajam. Wala yakfi al-ajmu ala mutlaqil fi'li fil furuji minal ismi. Tidak cukup Nah, mengajam sholat
pada memutlakan pekerjaan di luar waktu dari suatu kedosaan. Pokoknya mah ulah kieu ya pas asup waktu sholat itu ajam biasa we. Tadi itu termasuk di dia ya. Ini tebatur lah kuring sok poho gitulah. Kuring sok poho. Nah, ulah sampai gitu. Fa ilam yaf'al wa lam ya'jam alal fi'li fil waqti asima. Ketika orang itu tidak mengerjakan sholat dan juga tidak ajam, tidak niat untuk mengerjakan sholat di dalam waktu asima, maka orang tersebut berdosa, termasuk kepada wailul lil musallin. Cek aja ngajajain mah gitu. Wail teh eta termasuk orang yang menunda-nunda sholat. Wa amma idza ajama ala dalika summa mata lam yakun asian. Ketika orang tersebut ajam niat untuk melakukan niat pada sholat awal waktu gitulah ya, geus niat ajam lah. Tapi mati, geus niat itu paeh can sholat can. Nah, lam yakun asian, orang tersebut tidak termasuk orang yang berdosa durhaka lah. Idam lam yakhrujha an waqtiha. Ketika dia tidak mengeluarkan sholat itu dari waktunya al-mahdudi at-tarfaini yang sudah dibatas secara dua arah. Maksudnya inti nama lah sholatnya kan sholat hiji kadua lah nya. Hiji kadua. Jadi geus ajam misalnya teh pas rek deket pokoknya masih waktu ikhtiar lah atau masih waktu sholat eta lah nya. Meninggal ya enggak berdosa gitulah. Intinya gitu. Wa hadza ma lam yukhbirhu ma'sumun bi mautihi, dan hal ini sesuatu yang tidak memberikan kabar oleh orang yang maksum akan kematian orang tersebut di dalam waktu sholat. Wa illa, dan kalau memang tidak ada malam yukhbir fala yakfi, maka tidak cukup. Ya, tidak cukup. Jadi sebenarnya memang pembelajaran ini harus diedukasikan kepada masyarakat. Itu kudu apal kabeh dulu nama. Jadi masyarakatnya ulah sampai arek keur hajatan, arek keur digawe, keur aya adan teh ulah ongko-ongko wae, karena adan teh adalah panggilan. Berarti bisa ngomongna wae kieu ya. Bisa ngomongna wae ya. Tetep parome bisa dimakane wae. Nah, tadi kasih Thomas, Mas. Eta heula gerak petikan daun eta. Tadi abdi salat jemaahnya di ditu nu sada. Ka Al-Azhar geus betul di dinya adannya, di Al-Azhar geus salaman deui. Duh, tadi itulah kalau sada menang kene, Mbak. Tadi itu. Alhamdulillah can komat di ditu, Mbak. Kadang sok itu, kadang abdi teh kabungkur tilu sih. Al-Azhar teu bisa kalau sada. Kadang kan Nur Alamsah. Ayeuna Nur Alamsah teu paling dua wae. Kalau sada. Mana sih? Tadi itu sampai ka dieu nya. Tadi sampai ka mana sih? Iyalah. Asoba. Saya sampai ka dieu tanggungnya. Wa hada al-ajmu khosin. Nah, adapun masalah ini ajam ini adalah masalah yang khusus. Fala yakfi anhu al-ajmu al-amud. Nah, ini tidak cukup berniat ajam nate umum. Wa huwa al-wajibu al-mukallafi indal bulughi. Maksudnya adalah perkara yang wajib bagi mukallaf ketika dia balik bi ayajima ala fi'li wajibati wa tarki muharramati itu ya. Jadi saya niat ingin mengerjakan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Gue cukup gitu Datang ke orang biasa tak tuh menang gitu maksudnya. Itu kan ajam secara umum. Itu enggak boleh. Enggak cukup itu mah. Wa mahallu dzalika, adapun tempat ajam di sini adalah fi sholati, di salat tersebut. Nah, itu. Amma fil haji, adapun di waktu haji, fa idza mata, ketika orang itu mati, tabayyana isyanuhu, maka jadi jelas durhakanya orang itu min akhiri sinnai imkani, dari mengakhirkan dari akhirnya tahun yang memungkinkan dia haji. Li anna waqtahu al-umru, karena waktunya haji seumur hidup sekali. Jadi minimal meskipun kawas pribados lah sakere-kerna sa miskina pribados tetap kudu niat hayang ajam hayang melakukan ibadah haji, meskipun bahasanya mustahil lah gitu. Entak engke lah imah di luar ieu lah. Ari kan ku bapak teh kamari nya keur nyetir mobil teh. Oh, mungkin mah panen. Aya didaftarkeun haji. Aya abdi teh
Geus bae entong lah, lain nolak rezeki gitu entong lah. Kanu saejan wae lah, mangga ya gitu. Nya beli peryogi, beli naon, sanes nolak rezeki. Abdi teh kaceplosan mah kieu. Kuring mah rasana bakal gratis. Keceplosan gitu, bakal gratis ya. Dipikir abdi teh kieu mikir kumaha carana gratis teh. Kan nu gratis teh biasana punten nya pengurus KBIH satu. Kedua, orang yang dekat dengan lah itulah petinggi-petinggi lah. Terus pikiranna kadinya berarti. Pikiranna kadinya. Masalahnya nya biaya ageng ke orang tua abdi punten karena kan putra teh kan 3, abdi pamimitina abdi si punten lah abdi si hasud lagi itu abdi teh. Biayanya besar. Jadi Pak, abdi mah hoyong haji oke hoyong anakku. Ya atis lira lah gitulah. Abdi pasihan. Nah, jadi sanes bade nolak lah. Kan kaceplosan gratis abdi teh kaceplosan. Nah, paling sakitu wae nu tiasa di pribados, mangga tanya jawab apa. Wal miswab al-Fatihah.